Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rezeki berlimpah, uang banyak, dan diberikan kesehatan. Ini kita review lagi kebun sawit kita. 1,5 hektar, 220 pohon. Ini pembelian 225 juta. Panen dari pembelian di bulan ini kita mau nyemprot. Nah, tapi nanti dulu. Ini pembelian di bulan November, 1 November 2025. Jadi kita pembelian kebun sawit ini November tahun 2025. Kita perawatan sampai sekarang ini masih tahap perawatan. Panennya sampai sekarang penghasilannya sekitar 23.600.000 rupiah. Nah, kita masih meneliti skema pemupukan yang paling tepat untuk kebun ini, untuk menormalkan kembali, untuk menaikkan tonase. Tapi sudah kita uji coba di kebun-kebun kita yang lain. Ternyata cara menaikkan tonase atau memunculkan buah di pohon sawit untuk memaksimalkannya itu menggunakan pupuk NPK 13827. Nah, itu. Jadi kita aplikasikan per pohon setiap tanggal 1 itu pupuk NPK 13827 itu sekitar 1 gelas. 1 gelas 1 pohon. Nah, 1 gelas aja, nggak banyak-banyak. Kemudian kita aplikasikan setiap tanggal 1 itu tadi pemupukannya. Kemudian kita evaluasi karena ini sudah dari November sampai sekarang, berarti November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Luar biasa. 8 atau 9 bulan ini. Jadi kebun sawit ini sudah 8 atau 9 bulan di tangan kita. Penghasilan totalnya 23.600.000 rupiah. Nah, kalau kebun rusak atau kebun masih perawatan, ya memang penghasilannya masih standar, masih minim. Tapi kita harus maksimalkan karena itu rezeki kita. Namanya kebun sawit ini investasi terbaik. Investasi terbaik di bidang perkebunan, di bidang pertanian untuk saat ini kebun sawit. Karena kebun sawit memberikan kepastian penghasilan 1 bulan 2 kali panen per 2 hektar. Adapun kalau kita memiliki kebun sawit luasan antara kisaran 4 hektar satu hamparan, berarti kita memiliki penghasilan 10 hari putaran per panen. Nah, jadi maksimal. Investasi kita itu maksimal. Tapi perlu kita perhatikan. Kalau kita berinvestasi kebun sawit itu, kita harus memperhatikan ROA, Return on Investment. Nah, ROA itu minimal 20%. Nah, itu harus kita kejar. Gimana pun caranya harus kita upayakan. Untuk saat ini kemarin saya ada dengar kabar berita di daerah Somel, Pematang Rebah Somel itu 1 hektar dijual 300 juta dengan panen 1 ton. 1 ton 5 kintal. Nah, panen tertinggi. Dijual 300 juta, dibayar cash sama orang. Artinya untuk pasaran saat ini harga kebun sawit di daerah Pematang Rebah
Rengat Barat, Indragiri Hulu, sudah berkisar 600 juta harga kebun sawit. 600 juta. Kalau sudah 600 juta kita beli 2 hektar, kita pun pakai apa itu namanya, pakai kur, tidak mampu bos. Jadi kalau bisa skip, jangan dibeli. Harga kebun sawit per 2 hektar di atas 500 juta jangan dibeli. Karena apa? Return on investmentnya sudah mengecil. Yang tadinya 20% menjadi 15% atau 10%. Nah, itu karena kalau kita pembelian kebun sawit di harga 600 juta itu sudah nggak masuk. Kalau kita beli kebun sawit harga 500 juta saja, angsuran kur kurang lebih per bulannya sudah berapa? 10 juta selama 60 bulan. Tapi penghasilan kebun sawit 2 hektar untuk konsisten 10 juta ya itu bisa, tapi berat. 10 juta per bulan 2 hektar itu berat. Tapi kalau bibitnya unggul, sertifikat, misalnya bibitnya sudah teruji, kayak semisal Sokvindo Lame yang buahnya tidak pernah kosong. Nah, itu di mix sama PPKS yang Ngambi, tandan besar tapi minim trek. Nah, itu PPKS yang Ngambi ya. Kalau misalkan di mix, nah itu akan maksimal investasinya. Jadi 10 juta per bulan itu konsisten bisa, tapi dengan syarat pemupukan tabel PPKS sesuai tabel, yaitu 6 kilo per tahun. 6 kilo per tahun itu NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, itu harus tercukupi 6 kilo di luar dolomit. Per tahun 6 kilo itu standar PPKS untuk hasil maksimalnya. Tapi bisa juga diupayakan, dilebihkan penghasilan maksimal seperti Bang Sunjana itu, YouTuber tuh. Luar biasa itu penghasilan tonase kebun sawitnya tembus sampai sekitar 40 ton sampai 45 ton per tahun. Itu luar biasa. Itu kesaktiannya luar biasa. Tidak bisa ditiru untuk petani yang umumnya, karena petani kan untuk mupuk memikirkan anggarannya itu, mengalokasikannya tentu berdiskusi dengan bendahara negara rumah tangga. Harus diskusi dulu, sudah deal apa belum nih? Kalau deal, setuju di ACC sama ibu bendahara, cair uang pupuk, bisa mupuk. Nih dosis pupuk sudah sekitar berapa ya? Ini kemarin NPK nih, NPK kocor. Ini NPK kocor 4 kilo campur sama garam 2 kilo. Tuh, kita pupuk kemarin kocor. Tapi ternyata kurang tepat karena kondisinya ini sawitnya masih perawatan ekstra, butuh makan atau asupan yang lebih banyak. Jadi kita evaluasi lagi pemupukan kita. Sudah benar, cuman kurang dosis, kurang maksimal. Jadi kita tingkatkan lagi. Untuk pohon yang kosong kita belikan pupuk NPK 16. Nah, pohon-pohon yang kosong buah. Nah, ini masih ada buah. Tapi kalau pohon-pohon yang kosong buah, nanti kita belikan pupuk NPK 16, triple 16. 1 kilo per pohon, khusus pohon yang kosong. Itu salah satu ikhtiar kita ya, salah satu
cara kita untuk mengusahakan supaya sawit itu mau keluar buah. Nanti kita berikan lah mulai bulan depan kan. 1 pohon 1 kilo untuk pohon yang kosong. Tapi normal format kita tuh pemupukannya ya karena kita petani pemula kan. Nah, petani pemula belum senior. Jadi kita pakainya NPK. Kita pakai pupuk NPK 13827. NPK 13827 setiap tanggal 1 di seluruh kebun kita 1 pohon 1 gelas. Tuh, NPK 13827 pupuk utamanya. Nanti kalau kita rezekinya lebih, rencana kita aplikasikan setiap panen. Setiap panen beli pupuk NPK 13827. Kalau harga hari ini 600.000. Nah, beli pupuk NPK 13827 600.000 ya kan. Kita tabur. Nanti kalau kita memiliki rezeki lebih, ada anggaran untuk alokasi pemupukan yang lebih, nanti kita aplikasikan setiap habis panen. Kita coba eksperimen, setiap habis panen kita berikan pupuk NPK 13827 1 gelas per pohon. Namun kita evaluasi setiap 2 bulan sekali. Pohon-pohon yang kosong buah kita berikan NPK 1 kilo triple 16. Karena NPK triple 16 ini mahal. Nah, ini pohon kosong. Cocok kita jadikan eksperimen untuk pupuk NPK triple 16. Nah, ini juga nih harus kita operasi besok. Nah, ini. Ini kemarin yang panen egreknya nggak sampai. Jadi kita diganti tukang panen. Nah, ini tinggi. Karena tinggi egreknya nggak sampai, tentu nggak kita pupuk. Nah, itu salah. Lebih baik ganti tukang panen, egreknya sampai, ya udah kita pupuk semua, maksimalkan semua. 1 pohon sawit yang dewasa itu bisa menghasilkan kurang lebih 300.000 sampai 500.000 per tahun ya. Per tahun ya, bukan per bulan. 1 pohonnya. Jadi kalau pemupukan kita per aplikasi per pohon masih berkisar 20.000 sampai 60.000 ya, kita masih laba bersihnya masih sangat-sangat tebal. Nah, laba bersih kita, untung kita banyak. Untuk sekarang ini di wilayah Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu, harga kebun sawit sudah 600 juta per 2 hektar. Jadi yang mau beli kebun sawit tolong dipikir-pikir dulu. Daripada nanti habis Paramek, habis bodrek 1 kilo, nah nanti overdosis. Bagus dipikir-pikir dulu, dievaluasi sebelum melakukan pembelian, karena harganya sudah terlampau mahal. Harga yang kita beli itu maksimal ya sesuai tabel kur aja. Kalau 2 hektar berarti maksimal kita pembelian 500 juta. Ada yang jual 500 juta langsung bayar cash. Easy. Semuanya itu mudah karena Allah. Rezeki itu di tangan Allah kan. Jadi semuanya mudah di tangan Allah. Uang bisa dicari ya kan. Tapi perlu juga kita maksimalkan, kita jaga kesehatan nih. Nanti kalau kita terlalu drop, kita ngejar bisnis, ngejar jumlah hektaran, kita sakit pula. Nah, itu payah. Utamanya kesehatan. Ini pemupukan kurang lebih sudah habis dana 6 juta selama
bulan November sampai hari ini. Sampai hari ini kurang lebih 6 juta nominal pemupukan. Rencana ke depannya itu tadi, pemupukan kita menggunakan sistem NPK setiap tanggal 1 gelas. Kemudian setiap 2 bulan sekali kita evaluasi pohon yang kosong, yang belum ada buah atau belum muncul buah, kita berikan dosis pupuk NPK triple 16 1 kilo per pohon. Kalau NPK triple 16 yang kemasan kiloan itu harganya di toko pertanian di sini 22.000. Jadi ya masih oke lah ya. Jadi kita maksimalkan. Jadi kalau kita berkebun sawit itu evaluasi, kita maksimalkan penghasilan pendapatan. Kalau kita nggak punya uang untuk mupuk, nah, ada tetangga punya sapi, punya kambing, ya kan? Punya sapi, punya kambing, punya ternak, nah, kita beli. Kalau tidak kita beli ya kita minta, tapi kita bersihkan kandangnya kan. Mintalah Pak 1 karung kotoran hewannya untuk pemupukan sawit saya. Nah, tapi kalau kotoran hewan itu 1 karung 50 kilo itu untuk 1 pohon sawit dewasa. Itu dosisnya tuh seperti itu kalau mau maksimal. Nanti muncul dia buahnya maksimal insya Allah. Itu kalau bagi yang minim budget. Jadi sebenarnya bertani itu mudah. Tinggal kita mau bergerak, mau berusaha. Cara itu banyak. Tapi kalau mau lahan-lahan yang murah, tentu kita harus merantau. Merantau ke Sulawesi Tengah, misalnya di Buol sana, di Kokobuka, Sulawesi sana. Kemudian merantau di Kalimantan. Cari lokasi lahan kosong, surat APL ya kan. Surat SKGR yang lahannya belum dibuka, itu masih harga-harga 20-30 juta per hektar. Masih hutan. Namanya hutan tentu nggak enak. Perjuangan. Ini besok kita rehab kasih NPK. Ini pohon ini juga kita kasih NPK. NPK triple 16 1 kilo per pohon. Itu khusus untuk mengatasi pohon yang kosong buah. Nah, ini eksperimen ya, belum terbukti di saya karena saya masih belajar. Saya dengar sharing teman-teman petani-petani yang lain. Katanya pakai triple 16 1 kilo ditimbun untuk munculkan buah pohon-pohon yang kosong. Seperti itu. Ini bulan September besok kita pruning. Jadi untuk pemruningan sendiri di kebun kita ini kita lakukan setahun 1 kali. Ini kayaknya buahnya trek nih. Jadi kemungkinan besok dapat 3 kintal lagi. Ya kita tetap bersabar. Nah, yang ini gacor nih. Ini kita push NPK 13827 aja itu. Biar makin meledak buahnya. Mak gejebrot ya kan buahnya, matangnya mentus-mentus. Nah, itu dia yang diharapkan. Ini satu pohon ini. Nah, pohon yang kosong nanti kita rehab lagi. Ini udah waktunya penyemprotan. Hari ini kita melakukan penyemprotan, perawatan penyemprotan. Mungkin cukup sekian. Jadi investasi kebun sawit ini masih mendapatkan laba per tahunnya 20% dari modal. Nah, itu press sekali ya. Press sangat minim. Tapi kita maksimalkan lagi supaya pendapatannya bisa naik, laba bersih berbanding modal 30%. Kalau sudah 30%, 35%, sampai 40%, sudah goals selesai. Jadi
Pembelian 225 juta. Targetnya memang 5 tahun itu sudah BEP, sudah balik modal. Nah, targetnya insya Allah kita maksimalkan, kita usahakan. Jadi channel YouTube kita ini fokusnya memang 3 bidang, karena itulah bidang kita kan. Bidang kita tuh di perkebunan sawit, kemudian ngaji, live streaming kita tuh ngaji Al-Quran. Nah, kita murojaah hafalan-hafalan Al-Quran, hafalannya sudah mulai hilang, jadi kita mulai aktif live streaming supaya hafalannya terjaga. Kemudian short kita nih lagi libur nih ngajinya, ngaji per ayat. Tapi nantilah kalau ada kesempatan kita gas lagi. Nah, tapi audiens YouTube kita nih yang suka malah konten sawit. Nah, jadi semua orang memang butuh duit untuk kehidupan yang layak, kehidupan yang sejahtera, beribadah dengan tenang. Makanya konten sawit itu laris. Jadi kita cukup sekian. Kita akan lanjut lagi pekerjaan penyemprotan kita. Oke. Semoga membantu membuka sedikit gambaran, memberikan sedikit gambaran bagi yang mau berinvestasi kebun sawit. Nah, tolong dipikir-pikir lagi, dianalisa sebelum pembelian. Salam dari saya, petani dividen ngaji. Semoga penonton semua sehat selalu, sejahtera, banyak uang, investasinya bertumbuh, keuangan bertumbuh, keuangan berbanding dengan kebutuhan. Kalau bisa 50%, 50%. 50% income digunakan untuk investasi, 50% income digunakan untuk kebutuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.